Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Jadi, lagi-lagi nih, siang-siang jam 11.30 nih, lagi scroll Instagram kayak biasa sambil rebahan habis kelas online. Tiba-tiba ada post Instagram gitu yang tulisannya tuh, kenapa ya aku tuh selalu sendiri, kenapa ya aku gak pernah ketemu sama teman-teman yang ngertiin aku gitu. Jadi hari ini di Apa Kata Diriku Podcast bakal bahas tentang kenapa sih aku selalu sendiri. Jadi aku harap setelah kalian denger ini, kalian tuh gak ngerasa sendiri lagi. Jadi ya, selamat menikmati apa yang bakal aku obrolin selama beberapa menit ke depan. Langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu kayaknya aku bakal nanya beberapa pertanyaan nih ke teman-temanku. Ya beberapa, karena ya nampaknya temanku tidak banyak sebenarnya. Aku akan nanya beberapa pertanyaan tentang apakah mereka juga pernah merasa sendiri, terus cara mereka mengatasi kesendirian mereka tuh gimana, biar siapa tahu lebih relate juga kan sama keadaan kita masing-masing gitu. Karena aku ngerasa setiap orang tuh berbeda-beda ya, gak ada satu orang yang punya masalah yang sama gitu. Jadi kita lihat jawaban mereka apa dan pertanyaannya aku kasih itu apa. Jadi aku udah ngasih beberapa pertanyaan ke teman-temanku. Ada 4 pertanyaan dan aku ngasih ke 4 orang. Ya emang gak banyak karena aku mau cepet gitu, tapi jawabannya ternyata cukup berkualitas mereka berempat. Jadi mungkin aku bakal ngasih shout out dulu ya ke mereka berempat. Makasih banget buat Fafa, Feli, Kristi, sama Ferdi yang udah mau nyempetin jawabin pertanyaan yang aku kasih. Mungkin kalian pas aku nanya itu kalian lagi kelas online, entah lagi belajar, entah lagi apa, melakukan kegiatan yang biasa kalian lakukan. Tapi makasih udah nyempetin gitu ya jawabin pertanyaan-pertanyaan dari aku. Nah, kan aku udah kasih tahu nih, aku ngasih 4 pertanyaan ke mereka. Jadi aku bakal ngasih tahu dulu pertanyaannya apa. Terus mungkin kalian yang sekarang lagi dengerin ikut jawab, entah dalam hati, entah tulis di komen di bawah. Oke, pertanyaan pertama itu, pernah gak sih kalian ngerasa sendiri? Pertanyaan kedua, kalau misalnya nih kalian pernah, gimana sih cara melawan rasa kalian tuh sendiri gitu? Pertanyaan ketiga, motivasi apa sih yang bisa membuat kamu bebas dari rasa sendiri itu? Pertanyaan keempat, apakah menurut kamu semakin dewasa manusia itu, maka orang akan semakin merasa sendiri? Nah, dari 4 pertanyaan itu, mungkin kalian bisa komen apa sih perasaan kalian setelah dengar pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya akan aku taruh di komen di bawah biar kalian bisa lihat, terus kalian ikutin jawab ramai ya. Siapa tahu kalian bisa lebih terbuka, lebih plong gitu kalau udah jawab. Nah, setelah kalian tahu pertanyaan-pertanyaannya, mungkin aku bakal reveal nih jawaban-jawaban dari teman-temanku yang udah mereka kasih dan mereka kirim. Jawabannya panjang-panjang banget, tapi aku akan ngasih tahu ke kalian secara singkat dan padat. Oke, langsung aja. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dulu mungkin ya. Pertanyaan pertama tadi itu, pernah gak sih kalian ngerasa sendiri? Dan hebatnya dari 4 orang yang aku tanya, betul sekali 4-4-nya menjawab
mereka pernah ngerasa sendiri. Mungkin ada yang ngerasa sering, ada yang ngerasa jarang, ada yang ngerasa kadang-kadang aku ngerasa sendiri gitu. Tapi kenapa ya orang yang aku tahu mereka berempat punya cukup banyak teman tapi ngerasa sendiri gitu? Yang pasti bukan karena teman mereka ada masalah dong pastinya. Bukan karena dijauhin juga, enggak. Tapi menurutku sebagian besar masalah kayak gitu tuh dimulai dari pikiran kita masing-masing. Kita tuh mikir kayak, aduh, aku udah cukup baik gak ya? Aduh, mereka tuh sebenarnya anggap aku apa sih? Aduh, kok kayaknya mereka gak ngobrol sama aku ya hari ini? Aku ada salah apa ya? Itu kan sebenarnya dimulai dari pikiran kalian. Teman-teman kalian gak ngomongin kalian apa-apa mungkin. Teman-teman kalian mungkin masih kayak biasa, masih duduk di tempat yang sama, masih ngobrolin hal-hal yang kalian suka biasanya. Tapi kalian overthinking, kalian mikir, aduh, apakah mereka tuh sebenarnya nyaman ya sama aku, atau mending aku sendiri aja? Kalian pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pasti pernah gak sih? Aku juga ya kadang sering ngerasa kayak gitu, ngerasa kayak ya sendiri lagi, gak punya teman lagi. Tapi ya gimana, jalanin aja kali ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua ini, kalau misalnya kalian pernah ngerasa kesepian, gimana sih cara kalian ngelawan rasa kesepian itu? Dan dari 4 orang ini juga, mereka menjawab hal yang mirip-mirip banget, yaitu mereka melakukan hal-hal yang mereka suka. Misalnya mereka suka ngelukis, ya mereka ngelukis. Kalau misalnya suka nonton drama, ya nonton drama. Kalau misalnya mereka suka nonton bola, ya nonton bola. Ada juga nih dari Fafa yang bilang kalau misalnya dia itu kesepian di tengah keramaian, biasanya tuh dia bisa pergi sendiri atau lihat-lihat HP, atau misalnya nih lagi rame-rame malah nih sama temen, dia lebih memilih untuk pergi jalan sendiri sebentar untuk menyegarkan pikiran lagi. Ya gak salah, karena lagi-lagi kita gak bisa ngontrol pikiran kita sendiri. Kadang ya mereka keluar gitu aja, kita gak bisa ngontrol gitu. Kadang kita ngerasa, gak apa-apa, ayo pikiranku positif terus. Ya tetap overthinking juga, ya tetap mikirin hal-hal negatif juga. Jadi buat aku, cari kesibukan kalian, atau cari hobi baru, atau cari hal-hal yang ingin kalian pelajarin. Itu salah satu hal yang bisa buat kalian tuh ngurangin rasa kesendirian kalian gitu. Mungkin kalian yang punya hobi-hobi gitu, kalian bisa tekunin, siapa tahu menghasilkan, atau siapa tahu bisa mengurangi rasa kesepian kalian gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, di pertanyaan ketiga ini tuh aku nanya, motivasi apa sih yang bisa membuat kamu bebas dari rasa sendiri itu? Biasanya kan orang-orang tuh punya motivasi masing-masing ya, buat bikin mereka tuh lebih semangat ke depannya. Kita mungkin bacain satu-satu kali ya. Kita mulai dari Feli. Menurut Feli itu yang penting dia keep moving forward. Nah, menurut aku yang jawaban Feli sama jawaban Ferdi ini cukup nyambung.
Nah, jawabannya Ferdi ini sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Misalnya seperti kamu tuh harus bisa terbiasa hidup dengan rasa sendiri, harus bisa survive meskipun merasa sendiri. Itu tuh bener banget. Kenapa aku bilang bener banget? Karena walaupun manusia itu makhluk sosial, tapi ya tetap kamu tuh harus ngelakuin apa-apa ya sendiri. Kamu tuh nggak bisa nunggu orang lain buat maju. Ya udah, jalan aja. Ngapain sih nungguin orang yang mungkin gak nungguin kalian? Ngapain sih nungguin orang yang mungkin bakal nyakitin kalian lagi? Jadi dengan kalian bisa maju dan survive sendiri dan gak takut ngambil resiko sendiri, itu mungkin bisa mengurangi rasa kesepian kalian, bahwa kesendirian itu gak selamanya negatif. Kita lihat jawaban dari siapa dulu ya? Dari Kristi dulu kali ya. Dia tuh jawab, percaya diri bahwa kesendirian itu hanya sesaat dan juga pastinya akan bertemu dengan teman-teman, sahabat, orang tua. Harus tetap optimis. Bener banget nih, karena lagi-lagi menurut aku yang bisa membantu kalian itu kayak healing itu ya orang-orang terdekat kalian. Kalian gak harus nyari pacar yang mungkin akan bertemu berapa bulan lagi, padahal kalian lagi sakit banget sekarang. Lagi-lagi sakit mental itu juga sama sakitnya ya, sama sakit fisik, sakit mental juga bikin kalian mungkin rasa sakitnya tuh gak langsung gitu, tapi kepercayaan diri kalian hilang lama-lama. Semoga sih kalian gak kayak gitu ya. Kita lanjut kali ya ke jawabannya si Fafa nih. Kalau Fafa itu gak begitu ada motivasi buat dia, karena menurut dia kalau misalnya dia bisa membuat orang lain seneng, ya dia tuh bakal seneng dan ngelupain masalahnya juga. Misalnya nih temennya tuh lagi ngedown, terus si Fafanya juga lagi ngedown. Kalau misalnya Fafa bisa nghibur dia, entah kenapa Fafa juga ikutan seneng. Nah, menurutnya itu tuh ada kaitannya sih sama kesepian atau enggak. Karena dengan dia membuat nyaman orang lain, dia tuh ngerasa nantinya juga akan ada orang yang membuat dia nyaman. Jadi kalau menurut dia tuh selalu mikir bahwa suatu hari akan ada saatnya dimana orang akan bikin dia nyaman dan gak kesepian. Makanya aku selalu berhasil keluar dari masa-masa kesepian itu. Lagi-lagi butuh seseorang. Lagi-lagi seseorang itu bukan berarti pacar ya. Bisa teman, sahabat, atau orang terdekat seperti orang tua. Itu benar-benar membantu banget. Karena kadang kita tuh gak bisa ngambil keputusan sendiri. Tapi kita kan harus survive, kamu bilang gitu. Tapi kan kamu tadi bilang harus walking forward. Kok jadi butuh orang lain buat kita cerita juga, terus bantu masalah kita? Ya iyalah, karena lagi-lagi kalau misalnya semakin banyak orang yang membantu kamu, maka semakin sedikit juga beban yang ada di pikirannya kamu. Ya gak sih? Semakin banyak misalnya nih orang yang bantu, yang masalah kamu semakin lama bakal semakin sedikit, karena ngerasa oh ternyata banyak ya orang yang sayang sama aku. Itu sih. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan keempat itu, apakah menurut kamu semakin dewasa manusia itu, maka orang akan semakin merasa sendirian? Kita lihat satu-satu lagi nih jawabannya. Kita mulai dari Kristi mungkin ya. Menurut Kristi, itu tuh hal yang pasti gitu, karena itu udah jalan hidup manusia masing-masing. Apalagi di saat kita menjelang tua, pasti kita semakin merasa sendiri karena kita akan ditinggal oleh orang-orang yang kita sayangi.
Benar banget, karena semakin tua artinya akan semakin banyak orang yang pergi, artinya semakin banyak orang yang kita sayang akhirnya harus meninggalkan kita gitu satu-satu. Temen ya kita udah akan jarang banget kan, sedikit banget kalau semakin tua. Jadi ya menurut Kristi, semakin tua itu ya kita akan semakin merasa sendiri. Kita lanjut menurut Feli. Menurut Feli ini simple, padat dan jelas, yaitu begitulah hidup. Ya bener, gak salah, emang hidup tuh pasti kayak gitu. Kita lanjut ke Ferdi. Menurut Ferdi belum tentu, karena kan ada orang yang semakin dewasa yang semakin merasa bahwa orang itu tidak sendiri, dan ada orang yang merasa sendiri tergantung dari diri orang itu, terhadap relasi dan lingkungannya juga terhadap diri sendiri, bisa tidak survive dalam merasa sendiri. Jadi kalau menurut Ferdi ini, dia ngerasa tergantung, berarti ya tergantung dari sikap dan apa nih yang mau kita ambil setelah kita semakin tua. Misalnya kita tuh mau dan berani dan bisa mengambil keputusan sendiri, akhirnya kita akan survive walaupun kalian punya rasa sendiri itu. Kita lanjut ke jawabannya si Fafa nih. Kalau menurut Fafa, semua orang tuh udah punya waktunya sendiri-sendiri. Ada yang saat tua umur 70 baru ngerasa gak kesepian meskipun udah punya pasangan hidup. Ada juga yang masih muda berumur 12 udah nemu sesuatu yang bakal bisa bikin dia gak kesepian selamanya. Toh sesuatu itu gak harus manusia kan. Hewan peliharaan juga bisa create a bond yang kencang sama kita. Apapun jenisnya nih, apapun bentuknya, entah itu makhluk hidup atau benda mati, pasti ada aja yang bisa bikin kita ngerasa gak sendirian. Contohnya nih, si Fafa ini suka banget nih sama alat musik. Nah, alat musik menurut Fafa ini kan benda mati kan. Nah, si Fafa ini punya loh ikannya sendiri sama ukulele yang dia punya. Dan ya, itu salah satu hal yang bikin dia tuh gak kesepian. Malah menurut dia, mending cari benda mati deh kalau misalnya emang mau punya ikan seumur hidup. Karena gak bakal ninggalin kalian selamanya, selama kalian ngerawat benda itu dengan baik. Bener, karena kalau misalnya kita percaya dengan manusia, suatu saat tuh manusia akan meninggalkan kita kan. Tetapi kalau misalnya kita percaya sama benda mati, ya benda mati itu selama kita rawat akan sangat, ya sampai kapanpun ya bisa. Nah, tapi aku simpulin dulu ya, buat kalian nih yang sering ngerasa kesepian, aku mau ngasih tahu kalian nih, setelah aku riset juga di Google, ternyata rasa kesepian terjadi karena pikirannya tidak kamu sadari, tetapi terus bersarang dan tidak mau pergi. Jika tidak ditangani, hal ini mempengaruhi kesehatan mental, karena bisa berujung pada depresi. Seperti yang kalian tahu, depresi itu kan artinya sakit mental ya. Dan kita tahu juga pastinya sakit mental tuh nggak enak. Sakit mental tuh bukan sakit di otaknya doang, tapi badan kita itu ikut sakit. Jadi kalau misalnya kalian merasa kesepian terlalu lama juga nggak baik. Kalian tuh harus bisa mencari gitu jalan keluarnya. Yang tentunya jalan keluar masing-masing orang tuh berbeda-beda ya. Kalian tuh harus punya entah kesukaan masing-masing, atau misalnya kalian gak bisa, kalian bisa kok pergi ke psikiater atau psikolog, karena ya mereka ahli, mereka tuh ngerti kalian harus gimana biar kalian bisa lebih baik. Dan lagi yang datang ke psikolog atau psikiater itu bukan karena mereka gila, ya karena mereka butuh pertolongan medis. Sama kayak misalnya kalian luka jatuh, kalau misalnya kalian diemin, bekasnya tuh bakal ada di sana. Tapi kalau misalnya kalian sembuhin luka itu, ya nanti bekasnya akan hilang kan. Sama kayak sakit mental, kalau misalnya kalian diemin, ya kalian tuh akan luka sendiri, kalian akan berbekas terus. Beda kalau misalnya kalian pergi ke orang yang lebih ahli kayak psikolog dan psikiater. Mereka tuh mengobati kalian dengan luka-luka yang ada itu, kalian diobatin. Jadinya ya kalian bisa sembuh, kalian bisa
jalan-jalan biasa lagi. Kalian ngerasa kalau sendirian itu bukan akhir dari hidup gitu. Kalau sendirian itu bukan berarti kalau sendirian tuh bukan berarti kalian tuh gak ada tujuan hidup. Kalian sendirian ya karena kalian tuh itu pilihan kalian. Setiap manusia tuh punya jalannya masing-masing. Jadi tolong jangan takut sendiri, karena aku yakin setiap orang tuh punya value. Setiap orang tuh pasti ada yang nginginin gitu. Setiap orang tuh, kalian mungkin pasti ada aja orang yang ngerasa aku pengen jadi kayak dia. Pasti ada, percayalah sama aku. Tapi kalian tuh gak ngerti. Ya mereka gak ngomong karena mereka tuh pengen jadi kayak kalian. Cuman kalian gak ngerti hidup kalian tuh berharga loh. Jadi ayo teman-teman, kita bareng-bareng stop kesakitan ini. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcastku hari ini. Matahari masih bersinar terang hari ini. Rumput juga masih bergoyang. Dan hidup kita masih berjalan dengan lancar. Itu artinya besok pun matahari tetap akan terbit. Artinya juga kalian besok juga harus tetap bangun, tetap harus semangat, tetap harus ingat bahwa kesendirian itu bukan akhir dari segalanya. Gitu aja dari aku, Dela, dari Apa Kata Diriku Podcast. Mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Ini bakal jadi podcast yang paling panjang kayaknya, cuman seru banget. Dan makasih sekali lagi buat kalian. Dan sampai jumpa di video podcast berikutnya. Bye bye semuanya.